Jose Mourinho terjebak skandal besar. Jose Mourinho terlibat dalam skandal besar di sepak bola Turki setelah pesan WhatsApp sejumlah pejabat Federasi Sepak Bola Turki bocor. Di pesan tersebut berisi niat untuk bisa membuat Mourinho membayar atas kritikannya kepada wasit. Hal ini memicu protes keras dari klub Fenerbahce dan berujung pada pengunduran diri massal komite disiplin dari Federasi Turki. Mourinho sebelumnya dikenai sanksi larangan mendampingi tim dan denda karena komentarnya tersebut. Skandal ini mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas dari Federasi Sepak Bola Turki, meski akhirnya Mourinho dipastikan tetap melatih Fenerbahce di musim depan. Thomas Tuchel panik melatih timnas Inggris tak semudah yang disangka. Thomas Tuchel kini merasakan tekanan besar setelah memulai kiprahnya sebagai pelatih baru dari timnas Inggris dengan awal yang kurang meyakinkan. Diketahui, dua pertandingan terakhir menimbulkan banyak pertanyaan. Dengan tingginya ekspektasi publik Inggris, hasil-hasil ini menambah berat tekanan kepada Tuchel. Apalagi secara menunjukkan bahwa pelatih asing di kursi manajer Inggris sering menghadapi berbagai tantangan. Baru debut di Inter Milan, Cifu diserang tagar Cifu out di media sosial. Christian Cifu gagal memberikan kemenangan pada laga debutnya melatih Inter Milan. Pelatih asal Romania tersebut langsung diserang di media sosial. Di medsos ramai ketidakpuasan Cifu melatih langsung menggema, dan tagar Cifu out banyak disuarakan oleh pendukung dari Inter Milan. Usai laga, Cifu mengakui bahwa timnya masih beradaptasi, meski menilai lawan Monterrey menjadi ujian yang cukup seimbang. Kasus doping jerat bintang Chelsea Mikael Mudryk. Bintang Chelsea yakni Mikael Mudryk kini menghadapi tantangan besar dalam karirnya. Asosiasi Sepak Bola Inggris secara resmi mendakwa pemain Ukraina tersebut melanggar aturan anti-doping. Dakwaan ini bisa berdampak serius bagi Mudryk. Jika terbukti sengaja menggunakan zat terlarang, ia bisa dilarang bermain hingga 4 tahun sesuai dengan regulasi FIFA. Namun sesuai aturan, pemain berhak meminta analisis ulang terhadap sampel P urin yang sama. Jika hasil sampel P menguatkan temuan awal, maka Federasi Inggris akan melanjutkan proses hukum, termasuk kemungkinan sidang panel disipliner. Pesta dan miras berlebihan. Jack Grealish menamkan karirnya sendiri di Manchester City. Emmanuel Petit, legenda sepak bola Prancis, melontarkan kritik keras kepada Jack Grealish. Menurutnya, pemain berusia 29 tahun itu gagal menunjukkan kedisiplinan dan juga komitmen yang dibutuhkan di level yang tertinggi. Ini menyebabkan penurunan performanya di Manchester City saat ini. Meskipun Grealish memiliki kemampuan teknis, mentalitas dan juga kedisiplinannya tidak sejalan dengan statusnya sebagai pemain mahal. Hal inilah yang menurutnya membuat winger tersebut kehilangan kepercayaan dari Pep Guardiola dan juga Gareth Southgate di timnas Inggris. Lamine Yamal pacaran dengan selebgram yang usianya 13 tahun lebih tua. Lamine Yamal diterpa kabar pacaran dengan seorang selebgram yang usianya 13 tahun lebih tua. Melansir dari Daily Mail, Lamine Yamal tengah berliburan di musim panas usai gelaran UEFA Nations League, dan winger milik Barcelona tersebut kini terbang ke Italia. Unggahan liburannya memicu spekulasi, sebab ada selebgram juga beraksi di lokasi yang sama. Dia adalah Fatih Vazquez, pramugari yang kini merangkap influencer media sosial dengan pengguna pengikut mencapai 1 juta orang. Juventus kantongi 6,8 triliun rupiah dari kontrak baru dengan Adidas. Juventus menunjukkan kekuatan finansialnya dengan merilis kesepakatan baru dengan Adidas. Nilai kontrak ini disebut-sebut mencapai 408 juta euro atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Kerjasama ini memperpanjang hubungan kedua belah pihak hingga tahun 2038. Dan setiap tahun Adidas akan membayar sekitar 43 juta euro hak sponsorship dari jersey Juventus. Kesepakatan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sponsorship klub. Juventus semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu klub dengan pendapatan terbaik di Eropa. MU dapat jadwal laga di 5 laga pembuka IPL. Otoritas Liga Inggris Premier League baru saja merilis jadwal kompetisi untuk musim mendatang. Manchester United bakal menghadapi jadwal yang cukup berat di awal musim nanti. Di laga perdana mereka akan berlangsung di Old Trafford melawan Arsenal di tanggal 17 Agustus mendatang. Setelah bentrok dengan Arsenal, MU akan menghadapi Fulham, Burnley, Chelsea, dan juga Manchester City. Diketahui dua laga terakhir jelas menjadi ujian besar bagi tim Ruben Amorim.
Real Madrid ditanimbang oleh Al Hilal. Real Madrid harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menghadapi Al Hilal dalam laga pembuka grup H Piala Dunia antar klub. Gol pembuka dicetak oleh Gonzalo Garcia. Namun Al Hilal berhasil menyambangkan kedudukan lewat penalti dari Ruben Neves. Hasil ini membuat kedua tim berbagi 1 poin di klasemen awal dari grup H. Madrid menunjukkan banyak eksperimen dalam susunan pemain termasuk debut dari Trent Alexander-Arnold. Man City berhasil kalahkan Wydad Casablanca. Man City memulai kiprah di grup G Piala Dunia antar klub 2025 dengan kemenangan 2-0 atas Casablanca. 2 gol dari Phil Foden dan juga Jeremy Doku di babak pertama sudah cukup mengantarkan wakil Inggris tersebut meraih 3 poin. Kemenangan ini menempatkan City di puncak klasemen sementara grup G sekaligus memberikan sinyal kuat ambisi mereka untuk bisa merebut gelar juara perdana. Resmi Nathan Chuaon putus kontrak dengan Swansea City. Gelandang timnas Indonesia yakni Nathan Chuaon baru saja mengambil sebuah keputusan besar dalam karirnya. Pemain itu memutuskan untuk hengkang dari Swansea City. Sebenarnya ia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun yang seharusnya membuatnya tetap membela The Swans hingga tahun 2026. Keputusan Nathan untuk mengakhiri kontraknya diduga kuat dipengaruhi oleh minimnya kesempatan menit bermain. Parma mau mendatangkan asisten pelatih Mikel Arteta di Arsenal. Mikel Arteta nampaknya bakal kehilangan asisten pelatihnya di Arsenal. Parma kini mengincar Carlos Queta yang sudah lama bertugas dengan Arteta. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Carlos Queta merupakan kandidat terdepan yang bakal menjadi pelatih Parma yang baru. Diketahui dia baru bakal berusia 30 tahun pada akhir Juli mendatang. Juventus rela jual 8 pemain demi Victor Gyökeres. Juventus menunjukkan keseriusannya untuk bisa mendatangkan Gyökeres di musim panas kali ini. Kabarnya Sinja tua siap melepas 8 pemain demi mendapatkan striker milik Sporting Lisbon tersebut. Sporting Lisbon diketahui memasang harga yang selangit untuk striker andalannya. Mereka meminta sekitar 85 juta euro untuk bisa melepas Gyökeres di musim panas. Nama seperti Dusan Vlahovic, Douglas Luiz dan juga Lloyd Kelly menjadi 3 pemain pertama yang bakal dijual oleh Juventus. Ketiganya dikabarkan tidak masuk ke dalam rencana Igor Tudor dan penjualannya bisa menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Selain itu ada nama-nama seperti Arkadiusz Milik, Filip Kostic, Mattia Perin, Daniel Rugani, dan Samuel Bangola yang juga bakal dilepas oleh Juventus. Siap gantikan Onana, kiper juara dunia tawarkan diri ke Manchester United. MU berpotensi mendapatkan tambahan besar di posisi penjaga gawang musim panas ini setelah Emi Martinez dikabarkan menawarkan dirinya untuk bisa bergabung dengan skuad Old Trafford. Kiper utama Aston Villa itu telah memberikan sinyal kesediaannya untuk hengkang, walau hingga sampai saat ini manajemen Setan Merah belum membuat keputusan terkait masa depan dari Andre Onana. Langkah Emi Martinez yang secara proaktif menawarkan diri ke MU menunjukkan bahwa ia melihat peluang untuk bisa mengisi kekosongan besar di bawah mister gawang Setan Merah. Manchester United ajak Frankfurt tukar tambah untuk Hugo Ekitike. Klub Liga Inggris MU dikabarkan sedang menyiapkan strategi lain untuk bisa memboyong Hugo Ekitike ke Old Trafford. Setan Merah disebut akan mencoba mengajukan opsi tukar tambah untuk bisa mendatangkan sang penyerang. Menurut laporan dari Kauset, mereka bersedia melepas salah satu dari Joshua Zirkzee atau Rasmus Højlund sebagai bagian dari kesepakatan. Nantinya MU akan menambahkan sejumlah dana untuk bisa melengkapi transfer tersebut. Mereka berharap Frankfurt bersedia melepas Ekitike dengan skema yang ada. Tandem Erling Haaland di timnas Norwegia bisa jadi solusi lini depan Manchester United. Manchester United masih terus mencari penyerang tengah baru untuk menyambut musim yang baru. Di tengah kebuntuan terhadap Gyökeres, muncul satu nama yang patut diperhitungkan adalah Alexander Sørloth. Penyerang asal Norwegia itu mencetakkan 24 gol untuk Atletico Madrid di musim lalu dan telah mengoleksi 40 gol dalam 2 musim terakhirnya di La Liga. Produktivitasnya kini dilirik sebagai opsi yang lebih masuk akal untuk bisa memperkuat lini depan milik Setan Merah. Dari sisi harga, tandem dari Erling Haaland di timnas Norwegia tersebut dinilai lebih terjangkau ketimbang Gyökeres ataupun Victor Osimhen.
Chelsea siap bajak transfer The Magpies untuk striker 70 gol ini. Persaingan perebutan tanda tangan dari Joao Pedro, penyerang andalan milik Brighton, memanas di bursa transfer. Newcastle United dilaporkan cemas Chelsea akan membajak transfer dari sang pemain asal Brasil tersebut. Pedro dikenal sebagai penyerang serba bisa yang mampu bermain sebagai ujung tombak, second striker maupun winger sebelah kiri. Fleksibilitas inilah yang menjadi daya tarik utama bagi klub-klub seperti Chelsea. Everton siapkan langkah renegade Kyle Walker. Everton menempatkan nama Kyle Walker di urutan teratas dalam daftar incaran mereka untuk posisi bek kanan musim panas. Seiring kebutuhan mendesak klub akan kedalaman skuad di sektor tersebut, Everton berharap bisa menjadi salah satu favorit untuk bisa mendatangkan Walker. Apalagi AC Milan tidak tertarik untuk bisa mempermanenkan jasanya. Diketahui klub-klub Turki seperti Fenerbahce dan juga Galatasaray ikut bersaing untuk bisa mendatangkan sang bek kanan berpengalaman tersebut. Dan Walker dikabarkan antusias untuk bisa bergabung dengan Everton dan tidak lagi mempertimbangkan pindah ke luar negeri setelah pengalamannya dari Italia. Resmi Barcelona get John Garcia dari Espanyol. Barcelona punya kiper baru untuk musim depan. Tak tanggung-tanggung Los Jules memboyong pemain tim rival kota Spanyol yakni Joan Garcia. Dikutip dari situs resmi klub, Garcia didatangkan dengan bandrol mencapai 25 juta euro yang merupakan nilai dalam klausul kontraknya di Espanyol. Kehadiran Garcia akan menambah sengit persaingan di bawah mister gawang Barcelona, mengingat mereka masih punya Marc-Andre ter Stegen, Osni Szczesny dan juga Inaki Pena.